Assalamualaikum everyone. Today we're gonna learn about active and passive voice. Have you know about it? If you don't know about it, let's go to the material. Definition: active and passive voice. Active voice means that a sentence has a subject that occupies its verb, while passive voice means that a subject is a recipient of the verb's action. Perubahan bentuk pasif ke aktif adalah sebagai berikut. Verb yang digunakan harus berasal dari kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Untuk kata kerja intransitif seperti swim, go, come, dan sebagainya tidak perlu dipasifkan. Yang kedua, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif, begitu pula dengan sebaliknya. Yang ketiga, kata kerja yang digunakan dalam pasif haruslah past participle atau verb 3. Yang keempat, transformasi pada kalimat aktif ke pasif harus disesuaikan dengan masing-masing tenses. Difference between active and passive voice. The object of an active voice becomes the subject in a passive voice. In a passive, the object of an active verb becomes to the subject of the passive verb. Example: active and passive voice. Mary helped the boy, active voice, di mana Mary sebagai subjek, help sebagai verb, the boy sebagai objek. Untuk pasifnya adalah the boy was helped by Mary, di mana the boy sebagai subjek, was helped sebagai verb. Nah, kalian lihat kan, di mana kalimat the boy yang objek berubah menjadi the boy pada subjek untuk kalimat pasif. Ada 16 tenses dengan masing-masing pattern untuk mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Yang pertama adalah simple present tense, mempunyai pola. Untuk aktif, subjek ditambah do atau does ditambah verb 1, sedangkan pasif, subjek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya adalah students speak English, itu aktif. Sedangkan untuk pasif, English is spoken by students. Sedangkan yang kedua adalah perfect continuous tense, mempunyai pola subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah objek untuk aktif. Sedangkan pasif, subjek ditambah to be ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students is speaking English untuk aktif, sedangkan pasifnya adalah English is being spoken by students. Yang ketiga adalah present perfect tense, mempunyai pola untuk aktif, subjek ditambah have atau has ditambah verb 3 ditambah objek, sedangkan pasifnya adalah subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students have spoken English untuk aktif, English has been spoken by students untuk pasif. Yang keempat adalah present perfect continuous tense, mempunyai pola subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb ing ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students have been speaking English untuk aktif, sedangkan untuk pasifnya English had been being spoken by students. Untuk yang kelima adalah simple present tense, mempunyai pola subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Kemudian untuk pasif, subjek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya adalah students spoke English untuk aktif, sedangkan pasifnya English was spoken by students. Yang keenam adalah past continuous tense, mempunyai pola subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah objek. Sedangkan pasif, subjek ditambah to be ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students were speaking English untuk aktif, sedangkan pasifnya English was being spoken by students.
Yang ketujuh adalah past perfect tense, mempunyai kalimat aktif, subjek ditambah had, ditambah verb 3 ditambah objek, sedangkan pasifnya subjek ditambah had been ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, student had spoken English untuk aktif, sedangkan pasifnya English had been spoken by students. Yang kedelapan adalah past perfect continuous tense, di mana mempunyai kalimat aktif, subjek ditambah had not ditambah verb 3 dan ditambah objek, sedangkan pasifnya subjek ditambah had been ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya untuk pasif adalah English had been spoken by students, sedangkan untuk aktif students had been spoken English. Yang kesembilan adalah simple future tense, mempunyai pola kalimat untuk aktif, subjek ditambah will be ditambah verb 1 ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah will be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Contohnya, students will speak English untuk aktif, sedangkan pasifnya English will be spoken by students. Untuk yang ke-10, future continuous tense mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah will be ditambah verb ing ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah will be ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students will be speaking English untuk aktif, sedangkan pasifnya English will be being spoken by students. Yang ke-11 adalah future perfect tense, mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah will have ditambah verb 3 ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah will have ditambah been ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students will have spoken English untuk aktif, sedangkan pasif English will have been spoken by students. Yang ke-12, future perfect continuous tense mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah will have been ditambah verb ing ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah will have been ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students will have been speaking English untuk aktif, sedangkan untuk pasif English will have been spoken by students. Yang ke-13, simple future past tense mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah would ditambah verb 1 ditambah objek. Untuk pasif, subjek ditambah would be ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students would speak English untuk aktif, kemudian untuk yang pasif, English would be spoken by students. Ke-14, future past continuous tense mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah would be ditambah verb ing ditambah objek, sedangkan pasifnya subjek ditambah would be ditambah being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students will be speaking English untuk aktif, kemudian untuk pasif, English will be being spoken by students. Untuk yang ke-15, future past perfect tense mempunyai pola kalimat aktif, subjek ditambah would have ditambah verb 3 dan ditambah objek, kemudian pasifnya subjek ditambah would have been ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students would have spoken English untuk aktif, sedangkan untuk yang pasif, English would have been spoken by students. Dan yang terakhir adalah future past perfect continuous tense mempunyai pola kalimat untuk aktif, subjek ditambah would have been ditambah verb ing ditambah objek, kemudian pasif, subjek ditambah would have been being ditambah verb 3 ditambah by dan ditambah objek. Contohnya, students would have been speaking English untuk aktif, kemudian untuk pasifnya adalah English would have been being spoken by students. Itulah materi dari active dan passive voice. I think that's all for today. Thank you for watching. I hope you understand about this material. Don't forget to practice because practice makes perfect. Also, don't forget to subscribe this channel and turn on the notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.